Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslela Musdar dari kelas akuntansi 19G dengan nomor stambuk 105731124919 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Akuntansi untuk memenuhi tugas dari Ibu Ainun Arisa, SPD, MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke materi. Materi yang pertama, pengertian teori akuntansi. Teori keagenan atau agensi teori merupakan sebuah teori yang muncul tatkala ketiga bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas dan hal ihwal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor LK memeriksa kelayakan LK agen kepada pemilik tersebut. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling 1976 yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Teori agensi menurut Jensen dan Smith 1984 merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Menurut Anthony dan Govindarajan 2005, teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Menurut Brigham dan Gapensky 1996, dalam hubungan keagenan selalu ada konflik kepentingan antara yang pertama, manajer dan pemilik perusahaan, yang kedua, manajer dan bawahannya, yang ketiga, pemilik perusahaan dan kreditur. Teori agensi menjelaskan latar belakang terjadinya manajemen laba di perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam Ujianto dan Pramuka 2007. Teori agensi menjelaskan mengenai sebuah kontrak antara manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal. Di antara prinsipal dan agen, investor lebih menginginkan laporan dari pihak agen karena agen yang mengelola manajemen perusahaan sehingga lebih mengetahui mengenai kondisi sesungguhnya perusahaan. Sedangkan prinsipal hanya sebagai pemilik perusahaan yang menerima laporan dari pihak manajemen. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen mengenai kondisi perusahaan disebut asimetri informasi. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan diasumsikan oleh teori agensi bahwa
semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, yaitu agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal. Namun, di sisi lain, agen juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut mendorong agen untuk melakukan penyimpangan dalam penyajian informasi kepada pemilik perusahaan agar agen dinilai berkinerja baik dan mendapatkan bonus untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Penyimpanan yang dapat terjadi adalah manajemen mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan atau yang sering disebut manajer laba. Tujuan teori agensi. Setidaknya terdapat dua tujuan dan manfaat dari mekanisme teori agensi, antara lain. Yang pertama, mengevaluasi hasil kontrak dari kerjasama antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerjasama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak? Yang kedua, meningkatkan kemampuan baik prinsipal atau agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Secara garis besar, teori agensi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, positif agen research, memfokuskan pada identifikasi situasi di mana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self-serving agen. Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik atau stockholder dengan manajer. Yang kedua, prinsipal agen research memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya. Secara garis besar, penekanan pada hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal agen research mengungkapkan bahwa hubungan agen prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan memberi kerja atau lawyer dengan klien, auditor dengan audit. Teori agensi tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas, baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama, dan keduanya mempunyai bargaining position masing-masing dalam menempatkan posisi, peran, dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyentuh. Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen atau agen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham atau prinsipal, sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham atau Copeland dan Weston. Shareholder atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomi dalam lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi finansial. Distress agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi
guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Di sisi lain, merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan antara yang pertama manajer dan pemilik perusahaan, yang kedua manajer dan bawahannya, dan yang ketiga pemilik perusahaan dan kreditor. Penekanan teori agensi. Masalah keagenan yang timbul pada saat yang pertama, keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan. Yang kedua, merupakan hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang yang telah benar-benar dilakukan. Yang kedua, masalah pembagian risiko yang timbul pada saat memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Alsian dan Demset serta Jensen dan McLean memperkenalkan ide bahwa di dalam perusahaan merupakan nexus of contact yang mengandung makna bahwa di dalam perusahaan terdapat sekumpulan kontrak timbal balik yang memfasilitasi antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Masalah keagenan pemegang saham dan manajer. Yang pertama, adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer. Yang kedua, konflik kepentingan antara agenda dengan prinsipal. Masalah utama dalam hubungan agensi. Yang pertama, kontrol pemegang saham kepada manajer. Yang kedua, biaya yang menyertai hubungan agensi. Dan yang ketiga, menghindari dan meminimalisasi biaya agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Prinsip utama teori agensi menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal, yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang atau agensi, yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut nexus of contact. Konflik antara manajer dan agen. Agensi teori menimbulkan masalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dalam organisasi. Manajer sebuah perusahaan relatif memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham.
karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan. Sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan agency problem, yang salah satunya disebabkan oleh adanya asymmetric information. Asymmetric information atau AI yaitu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. Namun, ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Sebagai akibatnya, informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Biaya dari konflik pemegang saham dan manajer. Biaya agensi didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham daripada berperilaku mementingkan diri sendiri. Gagasan biaya agen mungkin dihubungkan dengan jurnal pada makalah yang berjudul Journal of Finance pada tahun 1976 oleh Michael Jensen dan William McLean yang menyarankan tingkat utang perusahaan dan tingkat manajemen ekuitas baik dipengaruhi oleh keinginan untuk mengendalikan biaya kantor. Ada 3 jenis utama dari biaya agen. Yang pertama, pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial. Yang kedua, pengeluaran untuk struktur organisasi dengan cara membatasi perilaku manajer yang tidak diinginkan. Yang ketiga, biaya kesempatan yang dapat terjadi ketika pemegang saham dikenakan pembatasan. Mekanisme untuk menghadapi konflik antara manajer dan pemegang saham. Ada 2 posisi kunci untuk menghadapi konflik-konflik agensi pemegang saham dan manajer. Pada keadaan ekstrim, manajer perusahaan bertindak sepenuhnya berdasarkan perubahan harga saham. Dalam hal ini, biaya agen akan rendah karena manajer memiliki insentif besar untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut tentu akan sangat sulit. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut, menyewa manajer berbakat di bawah ikatan kontrak karena pendapatan perusahaan akan dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi yang tidak berada di bawah kendali manajerial. Pada keadaan ekstrim lainnya, pemegang saham dapat monitoring setiap tindakan manajerial, tapi ini akan sangat mahal dan tidak efisien. Solusi optimal terletak di antara ekstrim, di mana kompensasi eksklusif terkait dengan kinerja,
Tetap beberapa pemantauan juga dilakukan. Contoh agensi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang perusahaan konter handphone yang tidak bisa mengelola dan menjaga konter handphone yang dimiliki karena kesibukannya. Pemilik konter handphone disebut prinsipal, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola konter handphonenya, menjaganya siang malam. Orang yang ditunjuk adalah bertindak sebagai agen dari pemilik konter handphone. Sebagai orang yang disuruh, agen punya kewenangan mengelola konter handphone. Agen akan mendapatkan imbalan atau gaji, dan dia harus bertanggung jawab kepada pemilik konter handphonenya. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Apakah dari teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika ada, saya persilahkan. Saya. Baik, kepada Saudari Cahaya Ikma dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu, faktor apa yang menjadi penyebab munculnya problema agensi? Baik, itulah tadi pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman forum, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Baik, kepada Saudari Nurul Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, mengapa agensi teori perlu diterapkan di dalam perusahaan? Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman forum masih ada yang ingin bertanya? Jika ada, saya persilahkan. Saya. Baik, kepada Saudari Rahmasari Alpiani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun pertanyaan saya yaitu, bagaimana masalah keagenan berpotensi terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan? Baik, saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika ada, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, beri saya waktu 2 menit untuk mencari jawabannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cahaya Hikmah, di mana pertanyaannya, faktor apa yang menjadi penyebab munculnya problema agensi? Agensi problem merupakan suatu permasalahan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan shareholder maupun debt holder. Salah satu alternatif untuk memitigasi agensi problems yaitu stock repurchase, di mana perusahaan membeli kembali saham yang sudah beredar di pasar modal. Itulah jawaban yang sempat saya berikan. Apakah dari teman-teman forum, apakah ada ingin menanggapi atau menyanggah dari jawaban saya? Jika ada, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, Saudari Cahaya Hikmah. Apakah jawabannya sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Anisa, di mana pertanyaannya, mengapa agensi teori perlu diterapkan di dalam perusahaan? Karena tujuan dari agensi teori yaitu mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerjasama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak? Meningkatkan kemampuan baik prinsipal atau agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke forum. Apakah dari teman-teman forum, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari saya? Jika ada, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawabannya. Saya kembalikan ke penanya, Saudari Nurul Anisa. Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Muslaila Musdar. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmasari Alfiani, di mana pertanyaannya, bagaimana masalah keagenan berpotensi terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan?
Masalah keagenan berpotensi tinggi terjadi apabila bagian kepemilikan oleh manajer atas saham perusahaan di mana di bawah 50% atau PEG 2 100% dengan tingkat kepemilikan atas saham perusahaan yang hanya sebagian tersebut membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi. Cara mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan, yang pertama, menyamakan kepentingan manajemen. Yang kedua, pengawasan Good Corporate Governance atau GCG. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. Dan yang keempat, menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Yang kelima, interferensi langsung oleh pemegang saham. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke forum. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari saya? Jika ada, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, Saudari Rahmasari Alpiani. Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, saya rasa jawaban yang diberikan sudah sangat jelas. Saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori keagenan merupakan sebuah teori yang muncul tak kala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas dan hal ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor LK memeriksa kelayakan LK agen kepada pemilik tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman forum. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung teman-teman. Saya ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.